Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Perkenalkan, nama saya Wirna Perdana Putri dengan NIM 12010722269 pada PKA 4D Pendidikan Kimia. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Vanadium Kromium Damangan dengan dosen pengampu Bapak Pangaluan Soleman Ritonga, SPDM. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai pengertian dan manfaat dan sejarah dari vanadium kromium damangan, dan juga kita akan membahas tentang sifat-sifat baik sifat fisika maupun sifat kimia dari vanadium kromium damangan, dan juga kita akan membahas bagaimana cara ekstraksinya dan juga apa saja garam okso dan garam klorida yang terkandung pada vanadium kromium damangan. Pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian dari vanadium. Nah, teman-teman sebelumnya apakah tahu nih apa sih yang namanya vanadium itu? Nah, vanadium itu merupakan logam putih keabu-abuan yang memiliki tekstur mulus dan lembut dengan memiliki daya hantar yang baik terhadap asam sulfur, asam hidroklorik, serta alkali. Dimana secara alami vanadium itu terdiri dari satu isotop stabil, yaitu satu isotop radioaktif, dan juga dia memiliki waktu paruh sekitar setahun dan memiliki kelimpahan alami sekitar 0,25%. Karena itu juga berguna sehingga memiliki putaran nukleus kira 7-2 dan 24 radioisotopnya yang mana memiliki karakterisasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian dari kromium. Nah, kromium ini merupakan logam berat yang memiliki warna abu-abu serta sangat sulit dioksidasi meskipun pada suhu tinggi. Kromium itu juga memiliki massa jenis sekitar 20 derajat Celcius dan juga memiliki titik leleh sebesar 1875 derajat Celcius, titik didih sebesar 2658 derajat Celcius. Dan juga kromium ini dia tergolong dan masuk logam keras yang mana dia tahan karat serta dia mengkilap sehingga sering digunakan untuk melindungi logam-logam lainnya. Dan juga kromium memiliki dua bentuk seperti kromium heksavalen dan juga kromium trivalen. Pengertian selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian mangan, yang mana mangan adalah logam yang memiliki sifat yang keras dan rapuh dan juga digunakan dalam bidang industri metalurgi, yaitu sebagai bahan dasar pembuatan baja karena memiliki sifat anti karat, gesekan, serta suhunya yang memiliki suhu yang tinggi. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas mengenai sumber-sumber dari vanadium, yang mana vanadium dijumpai dalam endapan klasar pasir besi yang merupakan salah satu endapan besi Indonesia yang berada pada pantai Goa Sermati, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul. Endapan ini memiliki sifat kemagnetan yang tinggi dengan komposisi kimia yang terdiri dari mineral utama seperti magnetit, ilmenit, vanadium, pirit, dan mineral pengotor berupa kuarsa, fosfor, dan sulfur. Dan sumber yang kedua itu kromium yang berasal dari bahasa Yunani yaitu kromal yang berarti warna yang dilambangkan dengan unsur Cr. Yang Cr ini itu pertama kali ditemukan oleh Van Guerin di tahun 1797. Logam ini ditemukan dalam bentuk persawaan padat dan mineral dengan unsur-unsur lainnya. Adapun pada bahan mineral, Cr paling banyak ditemukan dalam bentuk kromit. Sumber logam mangan juga ditemukan pada beberapa deposit mineral di kulit bumi dalam jumlah relatif sedikit dibandingkan dengan unsur lainnya, seperti alkali tanah, logam alkali, besi, silikon, serta aluminium. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat kimia dari vanadium. Dan seperti yang kita ketahui bahwa vanadium ini memiliki sifat kimia yang berupa oksida sebagai katalis proses kontaks yang juga dipanaskan dalam H2 tanpa gas lain pada pembentukan 1100 derajat, dan juga vanadium hibrida memiliki sifat yang stabil. Logam vanadium itu juga dia memiliki tidak bereaksi dengan air, brom, HCl dingin, dan juga melepaskan H2 dengan HF dan membentuk larutan hijau.
Selanjutnya bila dipanaskan dengan Cl2 kering, dia akan membentuk FCl4. Dan juga dalam hal ini logam ini reaktif dalam keadaan dingin bila dipanaskan dan terbentuk F2O dalam berwarna coklat, dan dipanaskan terus terbentuk F2O3 berwarna hitam dan warna biru menjadi F2O4, dan kalau bisa berwarna oranye itu menjadi F2O5. Logam vanadium ini apabila dia terbakar dengan nyala terang, dia akan bereaksi dengan oksigen. Selanjutnya, kalau dia bereaksi dengan sifat fisika vanadium ini, teman-teman dapat melihat di tabel yang ada di samping. Selanjutnya yaitu sifat kimia kromium. Nah, pada sifat kimia kromium ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, itu merupakan unsur golongan transisi pada golongan 6B. Dan yang kedua, dia memiliki lambang Cr serta nomor atomnya 24. Yang ketiga, berwarna abu-abu seperti baja. Yang keempat, bersifat paramagnetik. Yang kelima, memiliki sifat yang berkilau, keras, rapuh, serta memerlukan polesan tinggi. Dan yang terakhir, tahap pengasaman serta memiliki titik leburan tinggi. Untuk sifat fisika kromium, teman-teman bisa melihat seperti di tabel yang ada di samping. Selanjutnya membahas tentang sifat kimia mangan, yang mana yang pertama merupakan logam keras, mudah retak, serta mudah teroksidasi. Yang kedua memiliki nomor atom 25. Yang ketiga berwarna abu-abu keputihan. Yang keempat berbentuk padat. Yang kelima, mangan bereaksi dengan asam mineral encer atau asam klorida encer yang akan menghasilkan garam mangan 2 atau ion mangan 2 dan gas hidrogen yaitu Mn ditambah 2H+ menghasilkan Mn2+ ditambah H2, dan yang terakhir yaitu adalah mangan elektron valensi +2 mudah bereaksi dengan asam hidroklorid membentuk MnCl2 yang mana dia memiliki elektron valensi 3+ yang bersifat tidak stabil dan mudah berubah menjadi elektron valensi 2. Untuk sifat fisika mangan, teman-teman dapat melihat di tabel yang ada di samping. Slide selanjutnya akan membahas mengenai manfaat dari vanadium kromium mangan. Yang pertama, manfaat dari vanadium itu digunakan sebagai katalis di berbagai reaksi, dapat membentuk aliansi besi dan baja, dan juga vanadium murni jarang ditemukan karena cukup reaktif terhadap O2, N2, dan karbon dengan temperatur tinggi. Selanjutnya, untuk membuat peralatan yang membutuhkan kekuatan dan kelenturan yang tinggi seperti permobil dan alat mesin berkecepatan tinggi. Dan terakhir, kegunaannya itu untuk di bagian mesin dan poros. Selanjutnya, manfaat pada kromium. Kromium dapat menambah kekerasan, tahan korosi, tahan aus, serta dapat memperbesar gaya tegang pada baja. Yang kedua, kromium sering digunakan untuk membuat aliansi non-ferrous karena kromium mudah rusak, sehingga kromium jarang digunakan dalam bentuk logamnya sendiri. Yang ketiga, kromium digunakan untuk membuat aliansi, misalnya nikrom, Cr, Ni, dan Fe. Manfaat mangan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, untuk membuat baja yang digunakan untuk mata bor. Yang kedua, digunakan dalam kereta api dan mesin-mesin bulldozer. Yang ketiga, berpartisipasi pada permunian besi melalui reaksi dengan belerang, dengan oksigen, dan juga untuk memindahkannya melalui pembentukan kerak. Slide selanjutnya yaitu membahas mengenai ekstraksi pada vanadium, kromium, dan mangan. Nah, pada vanadium ini menggunakan proses pemisahan padatan dari suatu campuran dengan menggunakan pelarut yang diberi nama proses lacing. Kalau misalnya pada kromium ini menggunakan batuan ultrabasa yang menggunakan ligan poligonal yang mana dilakukan pada pengenceran 20 kali dan 30 kali.
yang mana masing-masing pada pH 5,5 dengan volume 40 ml. Selanjutnya pada proses ekstraksi yang digunakan pada asam sulfat encer yang berfungsi untuk melarutkan logam pada mangan. Slide selanjutnya yaitu membahas tentang sifat oksidasi dari vanadium, kromium, dan mangan. Pada vanadium, ini terdapat penampahan H2SO4 encer kepada larutan amonium vanadat yang memberikan endapan F2O5 yang berwarna merah bata. Oksida ini dia memiliki sifat asam. Yang kedua, kromium. Pada kromium, oksidanya pada ini seperti ACr2O3 yang berwarna hijau dan juga terstruktur klorodium serta bentuk pada pembakaran Cr dan O2 pada dekomposisi termal yaitu CrO3. Selanjutnya pada mangan, tingkat oksidasi tertinggi pada unsur mangan itu sesuai dengan jumlah elektron 3D dan 4s, tetapi hanya terjadi dalam senyawa okso saja, yaitu MnO4, Mn2O7, dan MnO3F. Nah, slide yang selanjutnya yaitu mengenai garam kromium yang mana dijumpai dalam bentuk oksida antara Cr2 sampai Cr6, tetapi hanya kromium bervalensi 3 dan 6 yang memiliki enzim efek biologi. Garam mangan itu juga memiliki efek yang terpenting yaitu berkenan dengan reaksi redoks dan memiliki diagram Latimer yang spesies dan memiliki suasana asam dan basa. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.